Nah gue ngerasanya kayak gitu, berat banget nafas. Terus gue bilang ke Bang Kiki, wah ini gue berat banget nafas. Udah gitu tambah pusing juga kan. Badan juga udah berat banget. Gue rasa badan gue berat gara-gara yang itu tadi di foto. Yang di foto, yang si WC itu. Ya kan? Dan Niki jalan, kita ke satu tempat lagi. Dimana waktu itu gue udah gak bisa jalan kan. Udah hampir gak bisa jalan, gue duduk di tangga nih. Si Bang Kiki sama Ahong lagi foto-foto juga, masih foto-foto tuh mereka. Nah pas gua duduk, rasain lo berdua. Tapi sebenarnya pas gua ngerasa ada itu juga, sama ada satu angin. Seng gitu ke kuping. Gua kaget kan, maksudnya lagi santai-santai. Teriaknya tapi bukan nggak gitu ya, teriaknya yang teriak kaget gitu langsung lari. Karena emang itu lumayan dia kayak ngagetin. Iya sih. Ya emang kalau misalkan teman-teman kayak gitu ya pasti bisa yang menaruh histori masing-masing ya. Masih banyak kejadian-kejadian yang mungkin di yang nonton ngerasain, mungkin yang pernah kesana ngerasain. Atau mungkin yang udah pernah main kesana juga. Ya, mungkin yang lebih sensitif atau enggak sensitif pun bisa ngerasain, mungkin ada gitu ya. Iya. Ya, balik lagi bareng kita di channel The Mystic yang bakal nyeritain cerita-cerita mistis. Ada gua Rizky, ada gua Wilman, ada gua Kiki. Oke. Jadi kalian tahu kan, sekarang itu malam Jumat. Iya, malam Jumat nih. Ini suara harimau, suara ini nggak kayak gitu juga kayaknya. Iya sih. Ada rusak gitu kalau bawain. Jadi kalian tahu kan yang di tengah siapa? Kita bakal dengar cerita. Pastinya orang paling tampan di tengah ya kan. Yoi. Ada hashtagnya. Tampan kok tapi single. Ya. Buka kartu. Ya jadi kita mulai ceritanya ya. Yoi. Gimana Kakang Wilman? Jadi siap. Tanya tentang apa nih? Jadi gue mau cerita satu tempat yang mungkin urban legend juga nih. Mungkin kan kemarin kita udah sempat cerita urban legendnya Bandung nih. Nah sekarang gue mau cerita urban legendnya si Semarang. Oke, nah mungkin paling banyak orang kenal itu adalah Museum Seribu Pintu ya. Tapi mungkin waktu itu pada zaman penjajahan Belanda namanya adalah mungkin Lawang Sewu. Lawang Sewu. Itu tempatnya di Semarang sih. Nah cerita ini juga sebenarnya yang memang gue ngalamin sendiri. Oh, lo ngalamin sendiri? Gue ngalamin sendiri. Dan itu waktu itu memang ada Bang Kiki juga. Sama ada yang namanya teman kita satu lagi, Anthony. Anthony, ya kan? Yang di Goa Belanda itu. Yang di Goa Belanda itu dia memang terbaik, emang the best. Untuk Bapak Anthony kalau bisa datang ke sini ya. Iya, ceritanya udah banyak nih. Udah cerita banyak nih Pak Anthony. Nah, Lawang Sewu, tapi Lawang Sewu tuh emang kalau setahu gue ya masih ada korelasinya sama Belanda juga kan. Asli parah kayak Goa Belanda masih ada korelasi sama Belanda. Tapi emang ini sih kalau orang cerita Lawang Sewu kayak yang mistis-mistis semua ya ceritanya. Iya. Di Lawang Sewu. Padahal itu museum. Museum. Parah emang. Museum. Oke. Nah, jadi sebenarnya sih gue waktu itu nggak tahu itu Lawang Sewu apa Ki. Nah, nggak tahu gue nih Lawang Sewu itu apa. Cuman waktu itu diajakin. Kebetulan Bang Kiki waktu itu juga sama Anthony karena satu perusahaan ada kerjaan di sana kan. Nah, gue ngikut karena waktu itu posisi emang kantor gue lagi WFH. Jadi bisa kerja di mana aja dong. Gue ikut. Itu kita waktu itu seminggu nih di Semarang. Nah kita berangkat dari Bandung itu pagi lah, jam 10 ya Wak ya. Jam 10-an berangkat ke Semarang. Nah singkat cerita besoknya mereka kerja nih. Gua kerja di mobil ya kan, Nah pas balik selesai kerja udah makan siang juga, kita nyari. Oh ini tempat wisata paling oke di Semarang apa nih gitu. Awalnya rekomendasinya Sampokong ya. Iya, Sampokong. Terus kita memutuskan untuk
kita kayaknya ke ini aja deh, ke tempat bersejarah gitu. Akhirnya kita ke Lawang Sewu, dan emang waktu itu kejadiannya itu atau kita datang ke sana itu di 2020 sih. Jadi kan masih corona, iya masih corona, tapi kita tetap pakai masker, protokol kesehatan yang utama ya kan. Iya, karena waktu itu juga kan pas masuk tuh emang cek suhu juga. Cek suhu, ya. Wajib masker. Wajib bawa duit. Wajib bawa duit juga. Nah, beli bakso. Kita masuk nih bertiga ya kan. Masuk nih Ki, bertiga masuk. Mungkin kayak 5 menit atau 10 menit pertama masih aman Ki. Masih aman, kita jalan foto-foto lah istilahnya gitu. Terus sambil baca-baca sejarah-sejarah di itunya juga ya Pak, di yang ada di tulisan-tulisan gitu kan. Kita baca nih sejarahnya, oh dulu kereta dibuatnya dari mana, dari awalnya dibuat rel kereta itu dari mana tuh. Nah kita masuk di situ, lama-lama gue sesak napas, gue masih santai lah, maksudnya masih belum ngomong ke Bang Kiki gitu ya kan. Udah mulai pusing juga ya kan. Terus gua makan sih udah kita waktu itu. Nah, Bang Kiki minta foto kan, difotoin. Gua juga minta gantian sama Bang Kiki, fotoin gua di depan pintu. Jadi pintunya itu emang banyak nih berjejer ke belakang gitu. Jadi kita kalau ngeliat dari sini ke sana orang kelihatan lah misalnya kayak gitu. Nah, gua duduk nih di bawah satu pintu. Gua minta Bang Kiki buat fotoin. Habis itu nggak tahu kenapa kayak ada yang ngajakin gua, foto di sini dong gitu. Tapi kayak posenya kayak gini. Gua contohin dong kayak posenya. Jadi gua kayak di balik pintu. Jadi ini pintu nih. Jadi gua di balik pintu ini dan gua cuman kayak setengah badan gitu yang kelihatan. Kata Bang Kiki, yakin lu mau foto kayak gitu? Iya Wak, coba Wak fotoin kayak gini, seru kali, gua bilang gitu. Difotoin dong sama Bang Kiki, cepret, udah. Gua upload dong di Instagram. Di situ ada teman gue emang yang emang bisa ngelihat kan, emang teman kantor gitu. Bro, kok bisa-bisanya lu meraktekin kayaknya gayanya dia kalau lagi ngeliatin orang gitu. Itu di belakang lu nempel lo di badan lu gitu. Ya terus gue bales kan, yang bener Mak gitu. Iya beneran, itu udah dibersihin belum? Gue bilang nggak tahu sih, orang kita nggak tahu apa-apa gitu ya kan. Karena waktu itu emang kita gue sama Bang Kiki saling memvalidasi. Nah setelah itu ya udah kita santai aja kan gitu. Bang Kiki udah mulai sesek. Wah ini kok beda ya. Terus udah mulai merinding-rinding, ya kan? Udah mulai merinding-merinding. Si Anthony masih, lu kenapa sih? Ada apa sih? Kayak gitu kan? Dengan gaya tengilnya dia. Ada apa sih? Emang ada apa sih gitu ya kan? Nanya terus gitu. Gue bilang nggak tahu sih Bang, gue lagi sesak napas. Terus gue sama Bang Kiki kayak bisik-bisik gitu. Lu lihat ini enggak? Lu lihat ini. Kita kayak karena kan kita masih belum yakin ya Wak, kita sensitif itu. Nah akhirnya kita jalan pindah, rencananya mau naik ke atas lagi. Cuman waktu itu pintunya ketutup ya. Iya. Pintunya ketutup. Ditutup. Dipagar gitu. Dipagerin. Nggak boleh naik kan. Akhirnya ya udah kita turun lagi. Pas turun makin sesek Ki. Kayak berenang. Pas udah kayak kehabisan nafas, lu naik kan, otomatis kayak kalau di air dada kita kayak keteken gitu kan ke ini. Nah gue ngerasanya kayak gitu, berat banget nafas. Terus gue bilang ke Bang Kiki, wah ini gue berat banget nafas. Udah gitu tambah pusing juga kan, badan juga udah berat banget. Gue rasa badan gue berat gara-gara yang itu tadi di foto, yang si WC itu, ya kan. Dan Niki jalan, kita ke satu tempat lagi. Di mana waktu itu gue udah nggak bisa jalan kan, udah hampir nggak bisa jalan. Gue duduk di tangga nih. Si Bang Kiki sama Ahong lagi foto-foto juga, masih foto-foto tuh mereka. Nah pas gue duduk, gue terbayang atau tergambar kayak ya seperti tadi di Gua Belanda, kayak nonton TV gitu. Nah di situ di satu ruangan yang di Lawang Sewu itu ada perkumpulan atau kayak pas orang Jepang udah mulai masuk ke Semarang mungkin ya, di situ ada di satu ruangan itu ada orang-orang Belanda nih, udah ngumpul di situ kayak ketakutan. Terus ada anak-anak juga, terus satu ada wanita yang lumayan dewasa yang ngejagain mereka nih. Dan
di ruangan lain ada orang dewasa juga gitu kan. Nah, gue pokoknya kebayang deh waktu itu kejadiannya. Si orang Jepangnya ini rame nih, masuk ya kan, masuk serat, masuk gerada geruduk. Mereka bukan ngebukain pintu yang kayak ngebukain kayak gitu Ki, langsung nendangnya jedar gitu, tendang masuk. Terus orang-orang Jepang itu ngeliatin orang Belanda ini pada ketakutan ya kan. Terus si salah satu dari anak itu diambil terus disuruh jongkok di situ, langsung tuh diambil katananya, dihantem di leher ya. Cetas kepala sama badan itu lepas misah, langsung ke guling-guling gitu. Dan darah itu kelihatan banget di bayangan gua. Darahnya itu yang dari sini pada mencar semua, serat kena dinding. Udah gitu yang orang-orang Jepang yang lain masuk ngambilin satu-satu, udah ditebas di situ masing-masing. Sampai ada yang ditusuk dulu lah, baru di lehernya dipenggal. Sampai semua yang di lantai itu adalah berlumuran darah semua. Nah, si wanita yang yang dewasa tadi itu disiksa dulu lah istilahnya, kayak ya mungkin mereka berbuat nggak baik dulu, baru abis itu dibunuh. Nah, dari situ tuh udah gue kayak mau ngilangin itu tapi nggak bisa, tetep aja tuh jalan ininya, kayak nonton TV nggak bisa di pause atau di back gitu ya kan, untuk ini nggak bisa tuh. Akhirnya ya udah selesai cerita itu, udah tuh langsung hilang. Gue langsung kayak yang balik nafas atau balik arwah gue kayak balik gitu loh, kayak gitu. Nah, terus si Ahong ini karena saking penasarannya gitu ya, dia naik ke atas, ya kan? Naik kan ke atas berdua sama lu kan? Berdua ya kan? Terus gue tegur nih berdua, wah jangan ke situ deh, gitu ya kan? Si Anthony tetap kekeh. Ayolah, ngapain sih takut? Ayo ke atas kita, ke atas. Gue bilang, bang, gue udah nggak sanggup ya kalau naik ke atas. Kalau lu mau naik ke atas, naik aja dah sendiri gitu. Gue udah nggak sanggup nih untuk berdiri aja, gue udah nggak bisa. Itu gue campur sesak napas, lemes, mau pusing. Udah 3 itu tuh udah di gue. Anjir, gue duduk aja nih di tangga ya kan. Berdua nih naik, set, masih belum megang pintu ya waktu itu ya, Pak. Masih belum pegang pintu, mereka masih santai-santai nih, ketawa berdua. Pas gagang pintu Ki, teriak dua-duanya sama Bang Kiki ya kan. Lu teriak berdua sama si Anthony, langsung kabur ke bawah. Yang lu lihat kemarin itu apa sih, Pak? Yang lu rasain waktu itu? Ya itu banyak mayat itu. Banyak mayat kan di situ. Asli. Parah sih. Asli kacau. Gua rasa mungkin Anthony waktu itu pun pas gua teriak, ya dia karena gua teriak dia teriak kan, karena kan dia emang kagetan kan. Tapi ya pas gua pegang itu emang gimana ya, serem aja jadinya, kayak bisa dibilang juga banyak yang nggak ada kepalanya di situ. Karena kan ya kita nggak tahu kan dikuburinnya wajar apa enggak kan. Nah, setelah kita udah Bang Kiki waktu itu turun lari-larian sama si Anthony. Baru gue bilang, rasain lo berdua. Sebenarnya pas gue ngerasa ada itu juga, sama ada satu angin. Seng gitu ke kuping. Gue kaget kan, maksudnya lagi santai-santai. Teriaknya tapi nggak gitu ya, teriaknya yang teriak kaget itu langsung lari. Karena emang itu lumayan ngagetin. Iya sih. Gak ada jendela sih. Langsung itu sih. Nah, iya aja gue. Serem jasa. Parah itu. Itu pengalaman paling ini sih buat gue, yang di Lawang Sewu ya. Iya, tapi ada satu hal lagi pas yang kita udah terlalu kayak kepenuhan gitu. Mual banget tuh kayak kita keluar dulu. Itu benar-benar ke pintu masuknya Lawang Sewu dulu. Sini dulu, tenang, udah agak turunan baru masuk lagi. Sampai kayak gitu jalan-jalan di Lawang Sewu. Parah sih. Karena cerita seremnya tuh sebenarnya bukan itu. Lu ingat dunia lain yang dulu? Yang apa tuh? Yang katanya ada yang ikut dunia lain di situ.
terus yang diikutin seminggu meninggal. Yang diikutin di penjara. Jadi di Lawang Sewu itu ada penjara bawah tanah. Nah, dia diuji nyali di situ. Jadi yang dia lagi dia pembawa tasbih gitu kan. Dipanggil namanya dipanggil. Dia lihat belakang, sosoknya perempuan biasa. Udah sambil gini dia ketawa. Udah kan nyerah. Tapi si penjara itu udah di semen. Atas yang kita mau masuk tuh udah nggak bisa. Udah lihat penjaranya, ini penjaranya di semen. Lihat. Udah nggak boleh dilihat. Nggak boleh. Ya itu. Ya jadi begitu yang mungkin ceritanya dari Lawang Sewu nih ya. Iya, kalau dari lu kayak gimana tuh Ki? Kalau dari gua sih ya gimana ya? Ya emang kalau misalkan tempat-tempat kayak gitu ya pasti bisa yang menaruh story masing-masing ya. Masih banyak kejadian-kejadian yang mungkin di yang nonton ngerasain, mungkin yang pernah kesana ngerasain. Iya, atau mungkin yang udah pernah main kesana juga. Mungkin yang lebih sensitif atau enggak sensitif pun bisa ngerasain, mungkin ada gitu ya. Iya. Karena kan ya emang hidup kita berdampingan dengan benar banget. Jadi dari cerita ini yang bisa diambil mungkin ada tambahan pesan moral atau gimana? Iya, paling sih kalau dari gue ya apapun yang mungkin pernah terjadi di sana ya biarlah itu menjadi sejarah dan jangan juga sejarah itu kita lupakan gitu karena itu nanti akan bakal menjadi cerita buat anak cucu kita supaya mereka tidak mengabaikan sejarah juga sih supaya sejarah itu tetap hidup itu aja sih. Karena kejadian kelam itu pernah terjadi di perjalanan negara kita sebelum merdeka. Sedap banget guys ya. Jadi banyak ya cerita menarik dari The Mystic. Mungkin kalian di rumah pernah ngerasain atau punya cerita-cerita yang mungkin bisa diceritakan di sini, ya nggak sih? Benar. Entah itu ceritanya kita ambil atau orangnya kita datangin buat kesini, ya. Ya, jadi segitulah ya cerita kita malam ini. Benar banget. Malam Jumat mencekam. Oke. Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe dan komen. Ya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita lebih semangat ya untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Sip. The Mystic. Ciao.